3, 4, 5 sampai 7 itu urgent juga, penting juga di Kosti, tapi kelihatan sifatnya lebih global. Salah satunya adalah mengadakan yang poin 7 adalah mengadakan IFKA. Jadi kan pernah dengar nama IFKA ya? IFKA adalah salah satu induk. Jadi gini Bapak-bapak, boleh saya katakan kita tuh harus berbangga jadi anggota Kosti, karena apa? Kita tuh bukan organisasi yang ecek-ecek. Kenapa saya bilang bukan organisasi yang ecek-ecek? Organisasi kita ini, Kosti ini legal dan berbadan hukum. Kemarin saya baru ngurus sebelum Rakernas, saya diuruskan teman-teman di Jakarta membuat akte pendirian. Akte pendirian sudah dibuat sekitar tahun 2017 sudah jadi. Kemarin itu akte lagi, setiap pergantian pengurus akte, dan itu kita daftarkan organisasi kita ini di Kementerian Hukum dan HAM. Kita terdaftar di Menkumham. Dan itu kenapa sih harus kita daftarkan? Karena kita organisasi legal. Soalnya kadang-kadang kalau tidak senang dengan kita, kadang-kadang kan ngeloknya sak karuan. Apalagi dengan sekarang bebasnya di media massa. Makanya kita harus berbadan hukum. Contohnya aja waktu tahun yang lalu kalau tidak salah, kita tuh diejek Pak. Kosti itu terus tidak tahu kan kata-katanya. Kita punya kan istilahnya di pengurusan kan kita punya badan hukum juga. Kita ngomong, Pak, kita diejek seperti ini menyakitkan banget, apalagi kita organisasi yang sudah berbadan hukum. Di screenshot aja Pak, dilaporkan. Akhirnya sama dia, masukin ke hapus, kita angkat di kepolisian, kita laporkan, akhirnya dihapus Pak. Nah itulah yang menguatkan kita. Dan Kosti itu bapak-bapak klub ya, jadi anggota Kosti Gresik. Kosti Gresik jadi anggota Kosti Jawa Timur. Kosti Jawa Timur otomatis jadi anggota Kosti Pusat Nasional. Kita pun nggak hanya sekedar di nasional Bapak-bapak itu, kita tuh terdaftar di sepeda tua internasional yang namanya IFKA. IFKA adalah singkatan International Veteran Cycling Association yang berpusat di Perancis. Nah itu tiap tahun ada kongres berganti, 2 tahun sekali ada kongres, ganti-ganti negara. Alhamdulillah tahun 2018 kita pernah jadi tuan rumah kongres IFKA yang waktu itu ada di Bali. Waktu itu kita bisa mendatangkan 50 negara untuk hadir di Indonesia, dan itu menjadi sorotan bahwasanya Kosti itu bisa mendatangkan devisa untuk negara. Makanya saat itu negara pun mulai melirik kita. Karena apa? Bapak-bapak tahu waktu kita mengadakan IFKA itu, sebelum ada IFKA di Bali, kita tuh ada gowes Anyer Jawa Barat sampai Denpasar. Itu pun kita berbekal, kita langsung dapat dukungan dari Kapolri dan Pangap. Jadi nggak main-main Pak Kosti Pak. Jadi dengan tahu begitu, saya waktu masih Jawa Timur ya, begitu Pak Goeser, bukan Goeser namanya Kirap itu begitu masuk Jawa Timur kan saya jemput di sana di Tuban. Saya pakai mobil jemput, mobil saya tak kasih bendera Kosti. Begitu di Tuban saya tuh yang apa sih Pak ya, saya minggir begitu nengah ini disantap sama sepeda motor Pak. Itu polisi sing nangkep. Aduh mati aku ya. Polisi Pak yang nangkep. Telosoran Pak, sepedanya hancur gitu. Tak tulungi Pak, tak pikir waduh gak usah ngawal. Ternyata Pak polisinya begitu tahu logo Kosti malah lari Pak. Ini benar. Ini bukan cerita kosong. Karena apa? Karena paginya sebelum saya jalan itu saya melepas pasukan dengan Kapolres. Maksudnya melepas kirap itu dengan Kapolres Tuban. Jadi mungkin sudah ada instruksi dari Kapolres Tuban ya. Ada logo Kosti, ojo disenggol kan. Datanya malah ditubruk. Tapi kira waktu itu waduh mati. Urusan polisi agak usah ngawal konco-konco. Saya ngawal sampai situ Bondo. Bapak-bapak tahu aja jalan antara Pasuruan sampai Probolinggo kan ramai, jalannya sempit. Waktu itu ada bis mau masuk disekap sama polisi, stop, sepi jalan itu. Bis itu minggir semua.
Dipikir ada presiden mau liwat, nggak taunya sepeda motor, pokoknya buka jendela pak, jatuh tiba dong ini tok sih. Ini benar supir ngamuk-ngamuk. Pikir apa malah sampai mau. Tapi memang seperti itu. Kenyataan seperti itu akhirnya sampai Denpasar. Itu cerita sedikit tentang liku-liku di sepeda. Jadi bapak-bapak harus merasa bangga menjadi anggota Kosti. Segera dikerjakan adalah 2 poin, Pak. Poin pertama adalah tentang pendataan anggota. Jadi ini lucu sebetulnya kalau saya boleh cerita. Kosti itu berdiri mulai tahun 2008, Kongres Bogor. Berarti usianya sekarang sudah 13 tahun ya. 2008 ke 21 ya, 13 tahun. Kaosnya masih gawe ya mungkin Pak ya. Kaos 13. Itu kita mengeluarkan kaos 11. Selama itu kita tuh kalau ditanya, contohnya kan kepolisian kemarin izin anggota Kosti itu berapa? Kita hanya mengira-ngira, kira-kira sekian, tapi kita tidak punya data pasti. Itu sebetulnya pendataan itu program sejak awalnya Kosti berdiri, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Sebetulnya bukan masalah apa-apa, kita sarana ada, alat ada, yang belum ada adalah niat dari teman-teman sendiri. Ya itu tidak disalahkan juga, karena memang Kosti kan kadang-kadang temannya satu nang ini nang gue stok ya, dasar tentang literasi ya. Tapi itu sebetulnya sangat dibutuhkan. Paling tidak harapan saya sih dengan kita punya akte pendirian tadi, akte Kosti. Jadi bapak-bapak mungkin terutama kabupaten, seandainya nanti aku pingin dana ke pemerintah, itu bisa kita bisa mengajukan. Karena di setiap pemerintah kan ada Bakesbang namanya ya. Di provinsi ada, itu mengajukan itu yang ditanya adalah akte sama surat dari Menkumham, dan itu sudah kita siapkan di pengurusan sekarang sudah siapkan. Jadi seandainya nanti minta kita berupa data, jadi nanti kita kirim data atau mungkin kita buku, monggo diprint sendiri. Kalau buku ya nanti paling tidak ganti ongkos fotokopi, itu aja lah. Kenapa harus mengganti? Karena memang kita juga tidak punya dana. Memang sejujurnya karena Kosti itu kan harus mandiri. Saya yakin dimanapun lah awalnya mungkin dia memang kosong, kita bisa berdiri gini karena kerukunan kita, gotong royong kita, persaudaraan kita kan seperti itu. Salah satu adalah pendataan. Mungkin dalam waktu dekat nggak sampai 1 bulan itu sudah diluncurkan pendataan. Pendataan dari pusat diluncurkan ke provinsi diluncurkan ke kabupaten, dan nanti kabupaten yang menangani dari klub-klub. Saya minta tolong nanti dibantu untuk pendataan. Di situ nggak neko-neko kok Pak, cuma umpamanya KGK ada ketuanya siapa, alamat mana, sekretaris siapa, nomor telepon, nanti ada logonya. Logo KGK harus dicantumkan. Kenapa harus dicantumkan? Kita nanti punya rencana mau bikin baju yang isinya adalah logo komunitas seluruh Indonesia. Muga-muga KGK seneng arep nang burak bingung tuh. Iki lho klub punah ini. Nah, itu nanti rencana seperti itu. Itu adalah salah satu kreativitas juga dari teman-teman. Selain kita memasyarakatkan Untol dan juga klub-klub itu, dan juga salah satunya adalah mencari sumber dana. Karena itu yang bisa kita perbuat. Jadi tolong nanti apapun program dari kabupaten, dari Kosti Pusat, saya berharap banget bantuannya. Nama KGK nomor 1, nama siapa, A, alamat, terus jenis kelamin, terus sepeda ada berapa. Kalau punya 2 ya terus 2, kalau punya 1. Terus jangan terus 2 Pak, yang sudah tak jual 1 tinggal 1, jangan. Apa adanya aja. Di periode kemarin galang dana 4 tahun yang lalu galang dana 2.000. Jadi waktu itu kita berharap setiap komunitas di Kosti, setiap anggota itu menyumbangkan, kalau boleh saya ngomong, sakler rokok. Gitu, sakler rokok kan 2.000. Masa abot kan gitu waktu itu. Ternyata setelah ke kiri ternyata kita hitung untuk operasional organisasi nggak cukup. Jadi itu nanti gaduri itu makanya dirubah galang dana 20.000. Ya dulu sakler sekarang sapak. Gitu. Kadang-kadang bilang gini nih, kadang-kadang
enak ya 20.000 dikena posti kan gitu. Sebetulnya itu adalah iuran sekali seumur hidup, bukan tiap bulan. Jadi seumur hidup. Aku anggota Kostila nyumbang 20.000. Itu adalah satunya adalah kita mau membuat sekretariatan. Selama ini Pak Kosti belum punya kantor sekretariat. Jadi Kosti pusat sekarang alamat sekretariat di Jakarta. Alamat toh hanya alamat karena apa? Karena memang di ADRT kita menyebutkan bahwa caranya Kosti tempat tinggal di Jakarta. Lah, yang sekarang ini kan ada perubahan, macam perubahan gini. Ketuanya teko Jawa Timur, teko Gresik mana? Sekretaris dari Surabaya. Akhirnya alamat tetap di Jakarta. Alamat surat di Surabaya. Kantornya ini tidak ada kantor itu alamat rumah. Kita tidak punya. Kemarin saya mau ngurus rekening organisasi, itu kesulitan. Yang dulu memang sudah ada rekening organisasi. Dan maksud saya kan begitu pergantian pengurus tak ganti, ternyata kesulitan. Karena apa? Alamatnya di Jakarta, ngurusnya Jawa Timur. Kesulitan. Bisa ngurus itu nanti balik nama juga. Kita ke Jakarta balik nama. Kartu anggota, insya Allah dalam waktu dekat. Setelah pendataan selesai, makanya kenapa waktu itu ada perdebatan antara pendataan perlu menyertakan nomor KTP apa enggak, kan seperti itu. Banyak yang teman-teman yang dari luar Jawa itu, saya tidak sanggup kalau menyertakan nomor KTP, takut disalahgunakan apa-apa, kan seperti itu. Padahal kenyataannya itu adalah berita-berita hoax. Kenyataannya sampai daftar Facebook, daftar apapun online itu kan pakai nomor KTP. Jadi kan nggak takut kan nomor KTP dimanfaatkan apa-apa. Tapi gayaan kok takut gitu. Sebetulnya tentang nomor KTP itu sebetulnya berita yang selama ini adalah kebenarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Jenengan pergi ke, seperti saya kemarin pergi ke Bali. Pergi kan kita harus pakai antigen. Begitu nyampe Bali itu ngisi form Pak, juga menyebutkan nomor KTP. Nek menyebutkan nomor KTP kita tidak bisa keluar dari bandara. Begitu kita tidak masalah, ngikhlas nih nomor KTP, tidak punya pikiran apa. Tapi begitu organisasi perlu nomor KTP enggak, ngomongnya sih neko-neko. Jadi itu. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat nomor KTP, kartu anggota akan kita luncurkan, mungkin setelah pendata dan mungkin setelah gaduri. Terus tentang event ya, kapan dibuka acara ini sebenarnya dilema juga untuk kita. Akhirnya selama ini saya nyikapi gini, sebagai contoh waktu itu. Kalau jenengan tahu organisasi komunitas ROS dari Sidoarjo, waktu izin saya, Pak, saya mau ulang tahun, ROS ulang tahun membuat acara besar, waktu masih pandemi itu. Tolong saya nanti buat surat, tak sampaikan ke Pak Pur. Waktu saya masih megang Jatim waktu itu. Saya bilang gini, Pak, nek sampai nggih surat malah aku gak setuju. Saya malah bilang enggak boleh. Nek sampai nggih surat nang aku gak belum tanda tangan tak tolak, Pak. Tapi di zaman ngenekno acara terus ngandani aku merem kan begitu. Itulah yang ngenekno, tapi dengan alasan dengan istilahnya dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Paling tidak izin daerah setempat, izin kepolisian, izin satgas. Saya yakin jenengan izin kepolisian tidak diizinkan, tapi menggelar tidak apa-apa. Jadi sikap rata-rata kita menyikapi itu sama. Soalnya kalau begitu jenengan buat surat izin ke saya, terus saya tanda tangan, apa-apanya aku pasti kerja. Makanya waktu itu jadi Mojokerto di Sidoarjo, kamu apa pengen noai, tapi sama izin polisi sampai satgas. Nah izinnya Kosti, gak usah pakai izin ya bilang gitu. Sama telepon tok aja, WA pun gak tak wocor dan lagi itu waktu itu, akhirnya nggak jadi. Terus tentang sekarang, kapan dibuka? Waktu kemarin, minggu kemarin kan saya kumpul-kumpul di Jogja sama beberapa teman. Itu adalah sebetulnya acaranya mak-mak.
Jadi ibu-ibu Untelesta kalau istilahnya kalau di Kosti Untelesta itu bikin acara temu kangen di Jogja. Akhirnya diikuti dari otomatis kan bapaknya ngeterno. Akhirnya itu banget kena kono nganggur, tak bikin acara kenduri hotel kemarin. Itu pun sebetulnya acara nggak ada acara apa-apa. Kita sebenarnya seperti ini karena kebetulan di Jogja kan ada tokoh banyak, tokoh hotel. Itu kita kumpulkan, kita ngomong-ngomong rasan-rasan, nggak ada jujur-jujurnya. Dan di situ kemarin kita penjelasan kapan Kosti istilahnya membuat surat edaran tentang event. Saya bilang gini, sebetulnya pelarangan untuk event kan dikeluarkan pengurus yang lalu, sampai sekarang belum dicabut, berarti kan masih berlaku. Waktu itu saya gini, oke, saya kita tunggu setelah tahun baru. Kalau tahun baru nanti reda, dikhawatirkan saya mengeluarkan sekarang, tahun baru nanti naik lagi. Akhirnya suratnya jadi aku pokoknya di surat oleh event, baru anak popo kan bermasalah juga. Makanya saya nunggu mengeluarkan edaran itu, surat edaran untuk gelar event itu, mengizinkan event itu saya nunggu tahun baru. Tahun baru nanti 2 minggu, 3 minggu setelah tahun baru kok aman, kita baru meluncurkan. Jadi ditunggu aja tanggal mainnya, aman pokoknya. Kita memang dalam satu sisi kita taat peraturan, dalam satu sisi kita melindungi anggota kita juga, kan seperti itu.